Kita semua hidup dalam dimensi waktu. Kita memerlukan waktu untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mencapai tujuan hidup kita. Apakah artinya kita memiliki segala sesuatu, tetapi kita tidak memiliki waktu untuk menikmatinya? Kebahagiaan dan kehidupan kekal yang kita dambakan hanya dapat diberikan oleh Tuhan yang memiliki dan berkuasa atas waktu. Tetapi apa yang baik dan sempurna pada mulanya telah dirampas oleh si iblis semenjak dosa masuk ke dunia ini. Waktu yang Tuhan berikan telah dipalsukan dan disalahgunakan agar kita sebagai umat manusia semakin tenggelam dalam penderitaan. Bahkan tidak memandang latar belakang, status, dan agama apa yang kita miliki, maka suatu saat kita semua akan menghadapi kematian. Apakah Tuhan akan membiarkan dosa dan penderitaan manusia berlangsung terus? Tentu tidak. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan telah menyatakan rencana keselamatan sejak semulanya. Dalam video ini, kita akan melihat bukti dari kuasa Tuhan yang nyata sejak penciptaan, yaitu hari ke-187. Ada 4 komponen dalam penentuan sistem penanggalan, yakni hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan tabel berikut mewakili hampir 7 miliar penduduk bumi. Kita lihat ada yang mengklaim bahwa hari dimulai pagi hari, siang, atau tengah malam. Ada yang mengabaikan lamanya bulan dan tahun, atau yang menentukan berdasarkan ide dan teori buatan manusia. Manakah yang benar? Mungkinkah Allah yang benar memberikan kalender yang salah kepada umatnya? Jika ditelusuri asal mulanya, maka hanya ada 2 perbedaan mendasar, yakni kalender yang dibuat oleh manusia atau kalender yang ditentukan Sang Pencipta. Hal ini perlu disadari karena hari-hari raya keagamaan selalu dikaitkan dengan penyembahan dewa-dewa mereka. Tidak ada sumber yang pasti dan dapat dipercaya untuk menentukan 4 komponen waktu dalam sistem penanggalan kita, kecuali yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama Alkitab. Kita akan melihat bukti sah yang dapat kita uji sampai sekarang ini. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang hari? 1 hari adalah waktu dari saat matahari terbenam sampai kepada matahari terbenam berikutnya. Dalam pasal pertama kitab Kejadian ada 6 kali diulang perkataan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Imamat 23 ayat 32, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Apakah itu minggu? Minggu adalah siklus 7 hari yang dimulai pada hari pertama, hari Minggu, sampai hari ke-7, hari Sabtu. Dalam Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dari ayat ini jelas bahwa urutan hari pada siklus mingguan dimulai pada hari Minggu. Tetapi Konvensi Internasional ISO 8601 telah mengubah urutan pertama siklus mingguan jatuh pada hari Senin. Siklus mingguan 5 hari pernah dicoba oleh negara Rusia pada tahun 1929. Selain itu, kalender Chinese dan Mesir kuno juga membuat siklus mingguan dengan lama 10 hari. Bahkan kalender Babel juga mengubah lamanya minggu keempat menjadi 8 atau 9 hari. Pada hukum keempat 10 perintah Allah dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tidak ada dasar untuk mengubah ketentuan hukum Allah. Hukum manusia tidak dapat menggantikan hukum Allah yang Dia ucapkan dan tulis dengan jarinya sendiri pada 2 loh batu di Gunung Sinai. Lalu bagaimana ketentuan mengenai bulan? 1 bulan adalah waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk mengelilingi bumi 1 putaran penuh dalam posisinya terhadap matahari atau bulan sinodik dimulai dari bulan yang baru. Penentuan bulan adalah melalui pengamatan keluarnya goresan bulan sabit yang dapat terlihat oleh mata telanjang, dan jika telah dipastikan ada, maka hari berikutnya pada saat matahari terbenam mulai dihitung tanggal pertama. Allah di dalam Alkitab telah menentukan bahwa bulan pertama adalah bulan Abib atau Nisan.
Dalam Keluaran 12 ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ulangan 16 ayat 1, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Yang terakhir, apakah itu tahun? 1 tahun adalah waktu atau siklus yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari 1 putaran, dimulai pada hari pertama bulan baru setelah equinox musim semi. Equinox adalah saat di mana matahari tepat berada di garis ekuator, sehingga lama siang dan malam di bumi belahan utara dan selatan sama panjangnya. Di dalam Mazmur 19 ayat 6, dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kata asli yang diterjemahkan beredar dalam Mazmur 19 ayat 6 adalah kata dalam konkordansi Strong nomor 8622, tekufah. Jadi tahun baru tidak dapat dimulai sebelum tekufah atau equinox musim semi. Berikut adalah sumber di luar Alkitab dari sejarawan atau penulis mengenai dimulainya tahun. Flavius Josephus, seorang sejarawan dari Yahudi, di dalam bukunya The Antiquities of the Jews, mengatakan, bulan Sancticus yang oleh kita dinamakan Nisan, yang adalah permulaan tahun, pada tanggal 14 bulan itu, ketika matahari ada di gugus Aries. Juga satu sumber dari seorang penulis wanita dari Amerika yang bernama Ellen White menuliskan, zaman dulu, tahun tidak dimulai di tengah musim dingin seperti sekarang, tetapi pada bulan pertama setelah equinox musim semi. Dalam Yesaya 46 ayat 9-10 dikatakan, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Sejak awal penciptaan, Allah telah memberitahu kita bagaimana menentukan waktu. Dalam Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kata asli yang diterjemahkan tanda dalam konkordansi Strong nomor 226 adalah oath, yang dapat berarti ikrar atau sumpah, peristiwa nubuatan, lambang atau simbol, keajaiban, pengingat, perjanjian, panji-panji atau bendera, tanda perubahan iklim atau waktu. Kata asli yang diterjemahkan masa-masa yang tetap dalam konkordansi Strong nomor 4150 adalah moed, yang dapat berarti waktu atau masa yang ditetapkan, hari-hari raya, tempat kudus atau bait suci, jemaat atau umat yang kudus, tanda atau petunjuk. Kata yang diterjemahkan tanda itu adalah simbol yang bermakna rohani atau religious, tetapi juga dapat berarti makna literal atau sebenarnya, yang menunjuk kepada musim-musim atau iklim. Sedangkan kata masa-masa yang tetap secara konsisten menunjuk kepada makna rohani atau religious. Ternyata makna rohani yang Tuhan berikan adalah bertujuan untuk menyatakan rencana keselamatan bagi umat manusia. Ada 7 hari raya bagi umat pilihan Tuhan dalam perjanjian lama Alkitab. Perayaan musim semi, baik peristiwa maupun waktunya, telah digenapi pada kedatangan Kristus pertama. Hari Raya Paskah adalah menunjuk kepada penyalipan Kristus. Yesus adalah anak domba Allah yang tak bercacat. Hari Raya Roti Tak Beragi adalah menunjuk kepada tubuh Kristus yang telah mati sebagai roti hidup. Hari Raya Buah Sulung menunjuk kepada kebangkitan Kristus, dan Hari Raya 7 Minggu telah digenapi pada saat pencurahan Roh Kudus. Perayaan musim gugur adalah tipologi nubuatan kedatangan Kristus kedua. Pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 adalah penggenapan hari raya sangkakala sebelum hari pendamaian atau hari penghakiman yang sesungguhnya yang dimulai di surga sejak 22 Oktober 1844. Yesus sebagai imam besar menjadi perantara umatnya di bumi ini dan segera akan datang untuk menjemput umatnya. Setelah mengatakan keputusannya yang terakhir, barang siapa yang berbuat jahat,
biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Pintu kasihan akan ditutup segera, dan nasib setiap orang sudah ditentukan. Hari Raya Pendamaian adalah hari raya yang paling kudus, karena setahun sekali imam besar diizinkan masuk ke ruang maha kudus untuk memercikan darah anak lembu dan darah domba jantan di atas tutup pendamaian dan di depan tabut perjanjian Allah. Imamat 16 ayat 29-30. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu dari segala dosamu. Tabut perjanjian dan darah Kristus telah ditemukan kembali oleh Ron Wyatt pada tanggal 6 Januari 1982 di dalam gua di bawah Bukit Golgota. Yang Tuhan maksudkan adalah bahwa bulan dan matahari digunakan dalam perhitungan tahun dan musim atau iklim. Musim semi adalah musim yang paling mengembirakan. Bumi seolah-olah bangkit dari kematian, memancarkan keindahan alam yang ditandai dengan keluarnya daun-daun hijau dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Bukan hanya manusia saja, tetapi hewan-hewan, baik di darat dan udara juga menyambut dengan gembira. Inilah ungkapan kasih Allah Sang Pencipta yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang ini. Berikut ini adalah data yang dikumpulkan sejak tahun 1900 di Los Angeles, California, yang menunjukkan bahwa jarak titik equinox musim semi dan musim gugur adalah jatuh pada hari yang ke-187. Hari ke-187 bukanlah hari yang terjadi secara kebetulan, tetapi ini adalah tanda tangan Allah yang menunjukkan bukti nyata yang tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Allah Sang Pencipta memiliki waktu dan berkuasa atas waktu sejak penciptaan dunia ini. Tuhan Allah mensejajarkan makna rohani dan makna literal dalam dimensi waktu hari ke-187. Hanya Allah yang sejati yang akan memberi hidup bahagia di bumi ini kepada Anda dan juga hidup kekal bersamanya.